Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dan hendaklah ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-Imran ayat 104. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wafillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Insyaallah di hari Rabu pada pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat bertepatan di tanggal 6 September tahun 2023 tahun 20 Safar 1445 Hijriah, menemani di ruang dengar dan juga ruang layar kaca Ikhwafilah ya, menemani di M2 TV Bijirin Pontianak. Alhamdulillah di hari ini berkesempatan kembali ya bersama Ikhwafilah di program Halal Yo dari pukul 10 hingga pukul 11 ya, insyaallah menemani pagi menjelang siang Ikhwafilah. Semoga keadaannya sehat selalu dan yang lagi sakit semoga Allah mudahkan dan juga Allah berikan kesembuhan, amin ya rabbal alamin Ikhwafilah. Dan juga tentunya jangan lupa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kala ketika kita selalu bersyukur, insyaallah Allah akan selalu menambahkan nikmatnya, amin ya rabbal alamin. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Ukti Indah seperti biasa tidak sendiri, insyaallah ditemani oleh Ustadz Dr. Harjani Hefni LCMA. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah baik. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga selalu sehat Ustadz dan dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Baik Wafillah, dan untuk kali ini dengan tema yang kita bahas ialah dasar syar'i produk halal dan dampaknya. Yang ingin tahu seperti apa atau Wafillah yang pengen bergabung, silahkan bisa bergabung via WhatsApp chat di nomor 08115705705758. Baiklah Wafillah, bagaimana ya penjelasannya atas dasar syar'i produk halal dan dampaknya? Insya Allah langsung akan dijelaskan oleh Ustadz Dr. Harjani Hefni LCMA. Kepadanya disilahkan. Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi menjelang siang di hari Rabu tanggal 6 September ini Allah Subhanahu wa taala temukan kita dalam program Halal Yuk ya, upaya kita untuk mensosialisasikan program kehidupan halal yang lebih baik, untuk kita memilih menjadikan pilihan hidup sebagai lifestyle kita adalah halal. Nah, kalau kita ingin menjadi muslim yang baik, maka kita perlu memposisikan ini, kalau masalah halal ini di dalam kehidupan keberagamaan kita seperti apa. Nah, itu dulu yang kita mau bahas ya. Posisinya seperti apa sih? Nah, kalau kita melihat ada sebuah kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Beliau menulis kitab namanya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ada 40-an hadis yang terkait dengan dasar-dasar keislaman. Nah, di hadis ke-6 itu beliau mengangkat tema tentang masalah halal dan haram. Ya, di hadis ke-6. Di hadis ke-1 itu tentang niat. Hadis kedua tentang masalah Islam itu apa, iman itu apa, ihsan itu apa, ya. Kemudian hadis ketiga bahas tentang rukun Islam itu seperti apa. Nah, jadi beliau ingin memposisikan bahwa orang yang beriman, yang berislam ini tidak hanya memperhatikan masalah sholat, tentang masalah syahadat, sholat, zakat, tentang keimanan, tapi dia juga harus peduli dengan masalah ya, halal dan haram. Dan ternyata
posisinya ditempatkan oleh Imam An-Nawawi di hadis ke-6. Ya, ini menunjukkan bahwa kehidupan kita sebagai orang yang beriman ini nggak bisa lepas dari masalah halal dan haram untuk menjadi seorang muslim yang baik dan muslim yang akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melihat ketika bicara tentang dasar syar'i, maka yang paling utama kita bahas adalah Al-Qur'an ya. Al-Qur'an. Kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 168 ya. Al-Baqarah 168, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Wahai sekalian manusia. Ternyata ini masalah bukan sekedar untuk orang Islam. Perkara halal dan haram ini sebenarnya adalah perkara universal untuk seluruh umat manusia. Kepentingannya bukan sekedar untuk orang yang beriman, tetapi untuk seluruh umat manusia. Nah, kita coba lihat, wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang terdapat di muka bumi ini yang halal dan thayyib. Ya, wahai sekalian manusia, makanlah apa yang ada di muka bumi ini yang halal dan thayyib, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sungguhnya setan itu untuk kalian adalah musuh yang nyata. Jadi di ayat yang surah Al-Baqarah 168 ini perintahnya sudah terkait dengan manusia secara keseluruhan. Berarti manusia secara berkeseluruhan ini punya kepentingan untuk makan yang halal dan thayyib. Ya. Jadi nanti kita akan melihat bahwa makanya nanti ketika Allah Subhanahu wa taala menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu, yang halal menurut Islam ini Masya Allah tidak ada penolakan dari manapun. Ya, tidak akan ada penolakan dari pihak manapun. Mereka bahkan akan menikmati kalau sudah terpampang label halal ya menurut Islam, siapapun dari umat manusia akan merasakan kenyamanan, keamanan untuk mengkonsumsi label makanan yang berlabel halal tersebut. Kenapa? Allah memerintahkan ini untuk sekalian manusia. Berarti memang halal dan thayyib ini adalah bukan sekedar kepentingannya untuk orang yang beriman, tapi ini kepentingan untuk manusia secara keseluruhan. Nah, berikutnya di ayat ke-100 tadi 168, di ayat ke-172 ya, selang 4 ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang yang beriman. Ya, wahai orang yang beriman. Tadi ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Di ayat yang ke-172 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari sebagian yang baik-baik yang kami anugerahkan kepada kalian. Syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala jika kalian betul-betul tunduk dan beribadah kepadanya. Nah, jadi perintah pertama untuk manusia secara keseluruhan, apalagi kalau dia adalah orang yang beriman. Ya, apalagi kalau dia adalah orang yang beriman. Maka ketika dia sebagai orang yang beriman, kepedulian dia terhadap yang halal ini harus lebih tinggi dibandingkan seluruh manusia. Ya, karena ini ternyata kalau kita melihat ayatnya ini, hubungan antara halal dan haram itu ada hubungan dengan iman. Ya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik, sebagian yang baik-baik yang kami anugerahkan kepada kalian. Jadi bukan sekedar memakan yang halal, mengkonsumsi, memperhatikan yang halal dan thayyib itu bukan sekedar kita ingin mendapatkan kenyamanan, enaknya
ya, trennya bukan, ya, tetapi itu adalah panggilan Allah untuk orang-orang yang beriman. Ketika dia merasakan diri sebagai seorang yang beriman, maka dia seharusnya bersemangat untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi ini sudah dua ya, perintah, dan perintah ini sifatnya wajib, ya. Perintahnya sifatnya wajib kita untuk menggunakan dan mengkonsumsi hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita pilih ya makan makanan yang baik. Nah, hadirin hadirat pemirsa sekalian, itu diantara perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat penting untuk kita perhatikan. Kemudian yang ketiga bisa kita lihat di surah Al-Maidah ayat 88. Ya, para pemirsa juga yang mau melihat mushaf, membuka mushafnya silakan. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Ya. Kemudian sebelumnya ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengharamkan hal-hal baik yang Allah Subhanahu wa taala halalkan kepada kalian. Nah, setelah itu 88-nya Allah berfirman wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Dan hendaklah kalian memakan sebagian yang direzekikan kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala yang halal dan thayyib. Wattaqullah, dan takutlah pada Allah allazi antum bihi mu'minun, yang kalian beriman kepadanya. Nah, jadi di sini juga terkait dengan orang-orang yang beriman. Jika kalian orang yang beriman, takutlah kepada Allah untuk memakan hal-hal yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sekalian, itu sudah 3. Kemudian yang keempat surah An-Nahl ayat 114. Ya. Surah An-Nahl ayat 114, Allah Subhanahu wa taala berfirman faqulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan makanlah dari apa yang Allah rezekikan kepada kalian berupa makanan yang halal dan thayyib. Syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala jika kalian betul-betul beribadah, tunduk, taat kepadanya. Nah, jadi memang masalah makanan halal, ketaatan kita ini adalah hubungannya ada kaitan dengan keimanan dan ketundukan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi pemirsa ya, ikhwafillah rahimakumullah, ketika kita tadi mendengarkan beberapa dalil Al-Qur'an yang telah menjelaskan mengenai keseharusan ya umat Islam dan bahkan seluruh umatnya yang ada di muka bumi ini untuk bisa mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib, maka sudah seharusnya kita, apalagi seorang muslim dan muslimah, tentunya harus mengkonsumsi yang halal, kemudian thayyib, dan inilah sudah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah tertera dalam Al-Qur'an. Baik, rahimakumullah, kita akan masih melanjutkan ya di next segmen. Dan untuk ikhwafillah yang pengen bergabung atau bertanya, silahkan bisa langsung ke WhatsApp chat di nomor 08115705705758. Baiklah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di media dakwah Anda. Saat ini, tren konsumsi produk halal terus meningkat. Selain sebagai kewajiban, mengonsumsi produk halal menjadi gaya hidup masyarakat. Menurut prospek ekonomi Islam global, makanan halal mempunyai potensi 1,17 triliun US dollar pada tahun 2019 dan berproyeksi meningkat 3,5% di tahun 2024. Menurut indikator perkembangan ekonomi Islam secara global tahun 2021, skor indeks makanan halal di Indonesia menduduki peringkat 4 di dunia. Karena produk yang halal pasti aman untuk dikonsumsi. Menjadi yang terdepan dalam menjamin kehalalan produk merupakan tuntutan.
LPPOM MUI hadir menjawab tuntutan tersebut untuk menjadi lembaga pemeriksa halal yang profesional dan terpercaya dalam menyediakan produk halal untuk memberikan ketentraman bagi umat. Sejak berdiri pada tahun 1989, LPPOM MUI telah hadir menjadi yang terdepan dalam solusi jaminan halal melalui layanan prima, solusi yang berpusat pada pelanggan, dan teknologi inovatif. Sebagai bentuk komitmen kepada pelaku usaha, kami hadir lebih dekat melalui layanan halal partner, dukungan auditor halal yang kompeten di bidangnya, sistem layanan online Serol SS 23000, dan laboratorium yang didukung peralatan yang terkalibrasi dan fasilitas pendukung. LPPOM MUI terus berkembang menjadi lembaga pemeriksa halal terbesar di Indonesia. Kami hadir di 34 kantor perwakilan yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Dan 4 kantor perwakilan di China, Korea, dan Taiwan, dengan pelanggan yang tersebar di berbagai negara. LPPOM MUI merupakan lembaga pemeriksa halal pertama yang telah diakui oleh BPJPH dan terakreditasi KAN dan diakui ESMA. Kami turut serta dalam memajukan ekonomi kerakyatan dengan program Corporate Social Responsibility, dengan membantu korban bencana alam, program peduli masyarakat sekitar, dan memfasilitasi para pelaku usaha mikro dan kecil terpilih yang ada di Indonesia. Dengan mengusung nilai integritas, handal, sinergi, antusias berinovasi, dan nomor satukan pelanggan atau ISAN, LPPOM MUI terus berupaya menjadi lembaga pemeriksa halal yang menyediakan layanan kelas dunia dalam menyediakan produk halal untuk memberikan ketentraman bagi umat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah balik lagi bersama Uti Indah menemani di ruang dengar Fabilah dan juga langsung live ya di M2 TV Mujahidin Pontianak di program Halal Yo, insyaallah mengudara dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat di Fabilah. Ya, semoga Fabilah masih ya stay tune dan juga masih live ya bersamai di program Halal Yo di pagi menjelang siang hari ini. Semua aktivitas Fabilah dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Fabilah, insyaallah kembali lagi ya perbincangan kita bersama dengan Ustadz Dr. Harsyadi Hefni LCMA dengan tema yang kita bahas ialah dasar syar'i produk halal dan dampaknya. Setelah tadi beberapa dalil yang sudah dibacakan oleh Ustadz dan juga tentunya beserta artinya juga ya Ustadz tadi ya dan sedikit penjelasannya, Masya Allah kita sudah terbukakan ya dengan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga
dalil Al-Quran yang sudah Allah berikan yang tertera dalam Al-Quran. Dan untuk saat ini tadi kita mendengarkan ayat suci Al-Quran, dan insya Allah kali ini kita ngebahas mengenai ke dalilnya di hadis ya Ustadz ya. Dan baiklah, kepada Ustadz disilahkan. Baik, pemirsa sekalian, selain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita orang-orang yang beriman, seluruh manusia untuk memperhatikan masalah makanan mereka, masalah hal-hal yang bersifat halal dan thayyib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan hal ini kepada kita. Tidak hanya menjelaskan dengan perkataan, tapi beliau juga sangat berhati-hati dalam masalah ini, dalam perbuatan beliau, ya, dan langsung dicontohkan oleh beliau dan para sahabatnya. Di antaranya sebuah hadis yang kami katakan tadi, yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis diriwayatkan oleh sahabat Nu'man bin Bashir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas." Sesungguhnya halal itu jelas, sesungguhnya haram itu jelas, dan di antara halal dan haram itu ada perkara yang syubhat, samar-samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Faman ittaqas syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjauhi perkara syubhat, maka dia telah menjaga agamanya, dia telah menjaga nama baiknya. Wa man waqa'a fi syubuhat, barang siapa yang terjatuh dalam syubhat, dia memasukkan diri ke dalam perkara-perkara yang syubhat, yang ragu-ragu, faqad waqa'a fil haram, dia sebenarnya sudah mencampakkan dirinya ke dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fihi, seperti ra'i, ya, seperti penggembala yang menempatkan gembalaannya itu di perbatasan tanah orang lain, ya. Kata Rasulullah, yushiku an yarta'a fihi, sangat berpotensi gembalaannya itu makan di tempat, ya, di tanah orang lain, di perbatasan itu pasti ngambil, atau kemungkinan dia akan makan di tanah orang lain. Begitulah orang yang apabila tahu itu masalah syubhat, udah ragu-ragu, ini sebenarnya belum jelas mana halal mana haramnya, dia berani masuk ke situ, maka sangat berpotensi dia makan hal yang bersifat haram, ya. Nah, kemudian Rasul selanjutnya menjelaskan, ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah bahwa setiap raja itu punya hima, punya kawasan kawasan kekuasaan, ya. Setiap raja itu memiliki daerah kekuasaan. Ala wa inna himallahi maharimuh. Ketahuilah bahwa kawasan kekuasaan Allah itu adalah yang haram-haram, ini nggak boleh dimasuki. Kawasan ini nggak boleh dimasuki. Kalau masuk di kawasan ini nanti Allah hukum, ya. Begitu juga dengan negara, kan, dia punya batas-batas, gitu, ya. Kalau berani masuk tanpa izin ke daerah negara lain, maka pasti akan, ya, kena hukuman. Nah, begitulah Rasul menjelaskan bahwa yang tidak boleh dimasuki dalam kawasan dalam kehidupan ini adalah masalah yang haram. Karena Allah sudah Rasul mengatakan ini adalah kawasan batas yang tidak boleh dimasuki oleh orang. Allah Subhanahu wa taala menentukan ini nggak boleh masuk. Barang siapa yang memasukinya maka akan mendapatkan hukuman. Ala wa inna himallahi maharibu. Ketahuilah bahwa kawasan terlarang itu adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nah, jelas sekali, ya, bagaimana di dalam kehidupan ini ada 3 hal, ya. Ada yang halal jelas, ada yang haram jelas,
ada yang syubhat, itu yang ragu-ragu. Nah, yang halal ya silahkan dimanfaatkan. Yang haram harus ditinggalkan. Yang ragu-ragu pun maka seharusnya ditinggalkan supaya tidak jatuh ke yang haram. Kemudian Rasulullah menjelaskan berikutnya, ala wa inna likulli jasadin mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa setiap tubuh jasad manusia itu ada segumpal daging. Yang apabila dia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Apabila dia rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa hal itu adalah hati. Nah, ini satu dalil yang sangat jelas menunjukkan betapa pentingnya seorang manusia yang beriman untuk memperhatikan masalah halal dan haram. Ya, ini penting sekali, dan Rasulullah menegaskan bahwa sebenarnya yang halal sudah jelas. Ya, silahkan manfaatkan. Ya, dan itu yang paling banyak. Yang haram tuh nggak banyak. Ya, tapi kalau sudah diharamkan, jangan coba-coba masuk. Ya, jangan coba-coba masuk. Nah, disinilah pentingnya nanti keimanan seseorang, sehingga ketika dia merasa sebagai orang yang beriman, dia terpanggil untuk tidak masuk ke kawasan yang terlarang ini. Ya, itu yang pertama. Kemudian hadis yang kedua juga penjelasan tentang ayat-ayat tadi. Rasulullah juga menyatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibun. Allah itu thayyib. Allah itu baik, ya, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ya, jadi begitu. Allah itu baik. Dasarnya kayak begini, Bang. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ya, Allah nggak suka dengan orang-orang yang mengambil semuanya, apapun tak penting, pokoknya dapat. Allah nggak mau. Ya, Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dan innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah memerintahkan orang mukmin itu, orang-orang mukmin sebagaimana Allah perintahkan para rasul. Jadi perintah kepada rasul juga adalah perintah untuk orang yang beriman. Ya, Allah mengatakan, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa amalu salihan. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramallah yang amal yang soleh. Itu juga selain perintah kepada para rasul, itu juga adalah perintah untuk orang-orang yang beriman agar mereka memakan hal-hal yang baik, kemudian melakukan amal-amal yang soleh. Kemudian tadi perintah kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma razaqnakum halalan, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Nah, setelah itu Rasul menceritakan, summa zakara rajul yutilus safar. Ada orang, kata Rasul, di dalam keadaan safar, panjang safarnya, asy'atha aghbar, kusut masai, tampilan udah pokoknya nggak karuan lah. Ya, karena perjalanan panjang itu kusut lah sudah. Yamuddu yadahu ilas sama, dia menengadahkan tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Apa kata Rasulullah? Wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, ya, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaian yang dia pakai haram. Wa ghudhiya bil haram, dikasih makan dari yang haram. Kata Rasulullah, fa anna yustajabulah, gimana mau dikabulkan doanya? Mau dikabulkan doanya. Nah, jadi sudah dua ini pun sudah menjadi sangat cukup bagi kita untuk menjadi bekal bagi kita untuk betul-betul perhatian terhadap permasalahan yang halal dan berhati-hati dengan yang haram, baik dari Al-Quran tadi maupun dari hadis-hadis Rasulullah SAW.
Masya Allah, Ibu rahimakumullah ya. Tadi telah mendengar ya hadis-hadis Rasulullah yang dimana maknanya ialah tetap ketika kita harus ya mendahulukan makanan yang halal, kemudian juga tentunya kita sebagai umat muslim dan muslimah harus menjauhi larangan yang udah ada batasnya tadi ya Ustadz ya. Nah, mengenai tentang halal dan haram tadi, Ikhwafillah rahimakumullah, jika Ikhwafillah masih ingin bertanya, silahkan masih membuka layanan interaktif Ikhwafillah di nomor 08115705705758. Baik, Ikhwafillah rahimakumullah, nantikan kembali ya di segmen selanjutnya. Teruntuk Ikhwafillah yang pengen bertanya di segmen selanjutnya masih bisa. Tetaplah bersama kami di media dakwah Anda. Kembali lagi bersama saya Utinda menemani di layar kaca Ikhwafillah. Insya Allah masih menemani di program Halal Yuk hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat Ikhwafillah. Dan baiklah Ikhwafillah rahimakumullah, setelah tadi ya memberikan informasi dan juga ilmu untuk kita semuanya mengenai halal, haram, kemudian dalilnya, kemudian penjelasannya, Masya Allah luar biasa. Dan sampailah timbul banyak pertanyaan nih Ustadz. Boleh kita langsung bahas nih Ustadz ya, dengan beberapa pertanyaan yang sudah sampai masuk nih ya ke handphone dari TV Mujahidin Pontianak. Baiklah, di sini ada pertanyaan yang pertama ini, 3 pertanyaan kita bacakan atau satu pertanyaan? Satu-satu ya dulu. Satu-satu aja ya kita membahasnya. Baik, untuk pertanyaan pertama kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanusi di Adu Sucipto. Masya Allah sampai Adu Sucipto Kuburaya nih Ustadz ya. Nah, ini mau bertanya, saya selalu mengutamakan makan di tempat-tempat yang sudah bersertifikasi MUI, tapi terkadang dibuat ragu dengan isu-isu di masyarakat yang mengatakan bahwa di tempat tersebut menggunakan bahan tidak halal. Apakah ini yang disebutkan syubhat di dalam Islam yang harus ditinggalkan? Nah, gimana Ustaz? Langsung aja ya dijawab ya Ustaz. Baik, ya. Disilahkan. Pak Sanusi, selamat ya, sudah berusaha untuk mencari tempat-tempat makan yang sudah bersertifikasi halal. Itu adalah sebuah upaya yang merupakan panggilan keimanan kita untuk menyempurnakan keislaman insyaallah. Kemudian yang kedua terkait dengan sertifikasi halal itu sendiri, alhamdulillah dilakukan dengan mekanisme yang cukup panjang. Ada auditor halalnya yang ke sana meneliti semuanya ya. Kemudian sampai kepada proses setelah penelitian di lapangan, kemudian dilihat apakah sudah memenuhi syarat atau tidak, semua kandungan dan alat bahan-bahan yang dipakai dan sebagainya. Tapi secara umum begini, bahwa yang disebut dengan halal itu yang pertama adalah zatnya, ya, benda yang dipakai itu. Nah, biasanya kadang-kadang kita juga selalu melihat ini bahan-bahan yang dipakai ini apa saja. Ya, kalau ada satu saja yang tidak memenuhi syarat atau kita meragukan syaratnya, kita tunda dulu untuk memberikan sertifikasi halal. Ya, kita sangat ketat dalam hal itu sehingga tidak akan keluar itu kalau kita sudah masih melihat ada zat-zat, ada bahan-bahan yang dipakai rumah makan atau apa itu yang masih belum berstatus halal, ya. Kemudian yang kedua itu sebenarnya adalah karena cara mendapatkannya seperti apa. Barangnya halal, ya, umpamanya nasi, tapi kita mendapatkannya dengan cara mencuri umpamanya. Nah, itu barangnya halal, ya, tapi cara mendapatkannya itu tidak halal, jadi tidak halal juga. Ya. Tapi yang tadi itu masalahnya adalah masalah dapat info dari sebagian masyarakat. Ya. Nah, kalau kita dengan sertifikasi halal itu kita sebenarnya ingin memberikan ketenangan kepada masyarakat bahwa ini sudah melalui proses sekian
banyak dan dipastikan bahwa mereka juga punya auditor internal juga di sana, mereka punya ini juga pengawas internal di dalam, ya, bahwa kita juga meminta kepada mereka untuk memperhatikan masalah-masalah ini, dan sehingga kita lebih yakin lah insya Allah, kecuali kalau memang Bapak dapatkan itu langsung dari orang pertama yang masuk di situ, yang kerja di situ, ya, dan ternyata memang dipaksakan untuk menggunakan yang lain-lain, berubah lagi dari apa yang yang disyaratkan oleh MUI, itu wallahu a'lam. Tapi kalau hanya ragu-ragu Bapak sekalian, Bapak Sanusi, kalau hanya dapat berita-berita burung, maka sekira dengan kehalalan MUI itu yakinkan bahwa insya Allah itu lebih aman, itu aman, ya, karena kita punya kaidah dalam bersyariat, dan al yakinu la yuzalu bisyakki, ya, bahwa keyakinan itu tidak akan dihilangkan dengan keraguan, ya. Nah, dengan adanya sertifikat itu ada keyakinan, ya, bahwa berita burung itu hanya ragu saja, ya, sangat mungkin kita nggak tahu apakah ini masalahnya adalah masalah perang dagang atau apa, kita nggak tahu kan ini. Tapi kalau hanya sekedar berita-berita yang seperti itu, belum insya Allah masuk kepada syubhat. Yang syubhat itu ya memang betul-betul dia belum dapat sertifikat, ya, kemudian beredar di masyarakat, ya itu syubhat, ya. Tapi kalau sudah bersertifikat, insya Allah itu lebih yakin. Itu sudah yakin, nggak bisa dibatalkan dengan hanya sekedar berita-berita burung. Ya. Karena memang isu ini banyak problemnya, ya, dari betul. mana aja bisa bicara, seperti ya. itu. Nah, baiklah, tadi pertanyaan dari Bapak Sanusi semoga menjawab ya, dan juga menjadi solusi dari syubhat tadi yang ragu-ragu menjadi yakin ya, karena memang ya kadang memang berita-berita itu ya ada cuma angin ya, Ustadz ya, karena memang tadi perang dagang yang memang ada yang tidak suka atau lain hal. Tapi ketika ada label sertifikasi halal, semoga insya Allah itu sudah terjamin ya, Ustadz ya. Masya Allah. Dan baiklah ikhwah fillah rahimakumullah, kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Kita akan ngebuka dari 0816 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan Ustadz beserta keluarga sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya ingin tanyakan adalah, saya sebagai pelaku usaha sangat prihatin dengan kondisi saat ini, di mana kami seperti sangat dimudahkan untuk menggunakan platform atau marketplace seperti GoPay, ShopeePay, e-wallet, dan Danakur dari beberapa bank komersial. Saya minta nasihatnya Ustadz, bagaimana kami sebagai pelaku usaha bisa terhindar dari hal-hal yang diharamkan atau syubhat. Baik, makasih, Masya Allah. Pertanyaannya juga saya ucapkan selamat. Kalau sudah bertanya bagaimana, itu berarti sudah ada keinginan yang kuat untuk kita melakukan seleksi terhadap apa yang kita lakukan. Lalu sekalian, secara umum begini jawabannya. Ada pernyataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mengatakan tidak boleh berdagang di pasar Madinah kecuali orang yang paham fikih dagang. Nah gitu ya, itu pernyataan dari Umar bin Khattab. Nah jadi kalau jawaban kalau kita mau sampaikan ke sini, maka kalau kita ingin menggunakan platform apapun, maka kita belajar dulu fikih tentang platform itu. Ya, kira-kira status ini seperti apa. Ya, alhamdulillah sekarang sudah ada yang platform-platform tertentu yang sudah berbasis syariah. Ya, itu bisa diakses dari Dewan Syariah Nasional. Itu ada beberapa platform yang sudah menggunakan basis syariah. Sekira kalau sudah ada bahasa syariahnya, mudah-mudahan itu insya Allah itu aman, ya itu aman. Tapi secara umum kita memang dituntut untuk belajar terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada dunia dagang, dunia nyata seperti itu, supaya kita terhindar dari hal-hal yang salah atau hal-hal yang syubhat. Ya. Masya Allah ya, alhamdulillah sudah terjawab pertanyaan dari nomor 0816 sekian karena tidak menyebutkan nama tadi Ustadz ya. Baiklah, kita beralih ke pertanyaan ketiga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan Waalaikumsalam. Uti Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria dari Kuburaya. Nah, izin bertanya, selain makanan sebagai anak muda pada masa kini, apakah produk kosmetik dan perawatan untuk kulit juga harus memperhatikan kehalalannya? Dan bagaimana dengan perawatan di klinik-klinik yang tidak ada menginformasikan tentang kehalalannya? Oke, silahkan Oke, Ustadz. baik. Ya, kalau di kita MUI juga POM itu tidak hanya pangan, tapi ada produk obat, ada obat juga, ada kosmetik juga, itu dibahas ya, dibahas. Jadi memang hal-hal ini pun perlu kita perhatikan karena dia akan sesuatu yang menempel, yaitu zat itu bisa dari yang bersumber yang tidak halal. Dan alhamdulillah sekarang juga sudah mulai berkembang, ya. Rumah-rumah kecantikan atau klinik-klinik kecantikan yang sudah ingin secara islami sudah ada ya. Itu juga tadi itu ada yang haram karena zatnya yang dipakai, bahan-bahan yang dipakai itu tidak halal, atau ada juga yang memang yang diperlakukan itu adalah sampai merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya, namanya sampai alis sampai dihabisi kayak begitu kan. Nah, itu sudah berubah. Jadi saya juga menyarankan, maka sarankan juga ke tempat-tempat ya, klinik-klinik yang sudah berkomitmen untuk kecantikan ya, untuk kecantikan secara islami. Nah, sama dengan pertanyaan kedua, sebelum kita mencoba untuk masuk ke dunia ini, maka pastikan dulu produknya, zatnya itu halal, atau yang hendak kita perlakukan itu memang perbuatan yang memang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan untuk merubah dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sekira itu ya jawaban saya. Kemudian ya sekira itu. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya, dan ini semoga Ukti Ria dan juga para Ukti Filah ya, karena memang ini kalau udah perawatan kecantikan, wah ini biasa dari usia remaja sampai ke emak-emak juga nih Ustadz ya. Semoga ini menjawab pertanyaan ikhwafillah rahimakumullah yang galau, kemudian juga resah ya mengenai produk-produk yang tidak menginformasikan tentang kehalalan. Dan baiklah ikhwafillah rahimakumullah, sudah menunjukkan pukul 10:55, 5 menit lagi akan berakhir nih Ustadz. Baiklah, sampai di sini ikhwafillah untuk penginformasian dan pertanyaannya. Untuk di akhir segmen ini ada closing statement Ustadz. Boleh disilahkan untuk bisa memberikan closing statementnya. Baik pemirsa sekalian, setelah kita mengetahui dalil Al-Quran, hadis, kemudian bagaimana zat-zat yang halal, yang haram, kemudian bagaimana cara mendapatkannya, maka kami saya pribadi menghimbau kepada pribadi dan kepada sekalian, masyarakat sekalian, mari kita berhati-hati, semakin berhati-hati, semakin selektif untuk menggunakan produk halal sebagai gaya hidup kita, bukan hanya sebagai lifestyle, tapi juga memenuhi panggilan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dampaknya besar. Ya, di antara yang paling utama tadi adalah doa tak terkabul. Ya, doa tak terkabul itu di antaranya. Dan masih dampak-dampak secara psikis ya, secara psikologis itu akan membuat orang menjadi tidak tenang hidupnya. Sangat mungkin nanti akan mendapatkan anak keturunan yang tidak bisa untuk memenuhi perintah Allah, sulit untuk melaksanakan perintah Allah. Beri banyak dampak-dampak yang bisa didapat dari ketidakpedulian terhadap masalah yang haram ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan kali ini kita semakin selektif, kita semakin berusaha untuk menjadi mukmin yang sejati dengan memperhatikan perintah halal dan haram. Wah, Masya Allah nih, karena masih ada 2 menit lagi ya, boleh memberikan pesan nih Ustadz. Pesan untuk ikhwafillah semuanya, para pendengar dan juga para pemirsa MTV Mujahidin Pontianak. Baik, para pendengar, pemirsa sekalian juga ya, saya sampaikan tadi, karena
banyaknya ya, hal-hal baru terhadap kondisi-kondisi kehalalan ini, maka informasi tentang hal ini perlu diupdate ya. Alhamdulillah di MUI, di LPPOM itu sudah punya daftar mana restoran, tempat-tempat yang bisa diakses yang sudah mendapatkan sertifikasi. Sekira itu yang lebih kita utamakan. Dan insya Allah mudah-mudahan ada kabar gembira. Insya Allah tahun 2024 ke depan mudah-mudahan semakin kita akan diamankan dengan aturan bahwa semakin orang kita di Indonesia, insya Allah semua produk yang akan dijual itu disyaratkan untuk memiliki sertifikat sertifikat halal. Ya, mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita semakin yakin. Nah, tapi tidak hanya itu, mudah-mudahan bagi yang para pedagang bukan hanya ingin mendapatkan keuntungan dengan sertifikasi halal, tapi mereka mendaftarkan itu ke sertifikat halal untuk memenuhi panggilan hati, bukan sekedar karena terpaksa ada aturan undang-undang. Kalau dengan panggilan hati dan iman, insya Allah berpahala. Tapi kalau hanya karena ada aturan undang-undang, paling tidak hanya mendapatkan keuntungan dunia saja. Oleh sebab itu, dunia akhirat harus kita kejar. Masya Allah, dan akhir tadi kata-katanya menyentuh banget ya buat kita semuanya, dan tentunya buat para pedagang, dan semoga dimudahkan jalan menuju kehalalan tadi ya, mempunyai sertifikat halal. Karena memang dari acara ini atau program ini memang mensosialisasikan ya teruntuk Ikhwafillah dan masyarakat agar di tahun 2024 tepat di 17 Oktober ya Pak ya, benar ya? Ya insya Allah semuanya sudah bersertifikasi halal. Baiklah Ikhwafillah rahimakumullah, karena sudah menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat, maka sudah berakhir di program Halal Yo edisi hari Rabu 6 September 2023 atau bertepatan di 20 Safar 1445 Hijriah. Utina sampaikan syukron jazakumullah khair kepada Ustadz Dr. Harjani Hefni LCMA yang telah memberikan waktunya, memberikan banyak ilmunya untuk di hari ini. Semoga Ustadz setelah dari acara ini sehat selalu, dimudahkan urusannya, dan insya Allah bisa berkumpul sama keluarga hingga ke surga. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Seindah Sari mohon pamit undur diri, jika ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, tren konsumsi produk halal terus meningkat. Selain sebagai kewajiban, mengonsumsi produk halal menjadi gaya hidup masyarakat. Menurut prospek ekonomi Islam global, makanan halal mempunyai potensi 1,17 triliun US dollar pada tahun 2019 dan berproyeksi meningkat 3,5% di tahun 2024. Menurut indikator perkembangan ekonomi Islam secara global tahun 2021, skor indeks makanan halal di Indonesia menduduki peringkat 4 di dunia. Karena produk yang halal pasti aman untuk dikonsumsi. Menjadi yang terdepan dalam menjamin kehalalan produk merupakan tuntutan. LPPOM MUI hadir menjawab tuntutan tersebut untuk menjadi lembaga pemeriksa halal yang profesional dan terpercaya dalam menyediakan produk halal untuk memberikan ketentraman bagi umat. Sejak berdiri pada tahun 1989, LPPOM MUI telah hadir menjadi yang terdepan dalam solusi jaminan halal melalui layanan prima, solusi yang berpusat pada pelanggan,
dan teknologi inovatif. Sebagai bentuk komitmen kepada pelaku usaha, kami hadir lebih dekat melalui layanan Halal Partner, dukungan auditor halal yang kompeten di bidangnya, sistem layanan online Serol SS 23.000, dan laboratorium yang didukung peralatan yang terkalibrasi dan fasilitas pendukung. LP POM MUI terus berkembang menjadi lembaga pemeriksa halal terbesar di Indonesia. Kami hadir di 34 kantor perwakilan yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Dan 4 kantor perwakilan di China, Korea, dan Taiwan, dengan pelanggan yang tersebar di berbagai negara. LP POM MUI merupakan lembaga pemeriksa halal pertama yang telah diakui oleh BPJPH dan terakreditasi KAN dan diakui ESMA. Kami turut serta dalam memajukan ekonomi kerakyatan dengan program Corporate Social Responsibility, dengan membantu korban bencana alam, program peduli masyarakat sekitar, dan memfasilitasi para pelaku usaha mikro dan kecil terpilih yang ada di Indonesia. Dengan mengusung nilai integritas, handal, sinergi, antusias berinovasi, dan nomor satukan pelanggan atau ISAN, LP POM MUI terus berupaya menjadi lembaga pemeriksa halal yang menyediakan layanan kelas dunia dalam menyediakan produk halal untuk memberikan ketentraman bagi umat.